Mata Xiaoyan membara saat menerima gulungan penuh simbol api dari tangan Zhou. Ia ragu sejenak sebelum tiba-tiba bertanya, "Leluhur, karena 3 perubahan misterius api langit diciptakan olehmu, seharusnya kau juga memiliki api surgawi saat itu, bukan?" ucap Xiaoyan. Zhou tersenyum dan mengangguk ketika mendengar pertanyaan ini. Kemudian dia mendesah dan berkata, "Saat itu, aku juga memiliki 3 jenis api surgawi. Namun, aku meledakkan 3 jenis api surgawi setelah pertempuran terakhir itu," ucap Zhou. Kelopak mata Xiaoyan berkedut tanpa sadar saat mendengar ini. Hatinya terguncang dan tak bisa disembunyikan. Zhou benar-benar dipaksa untuk meledakkan 3 jenis api surgawi. Orang bisa membayangkan betapa berbahayanya situasi itu. Namun, hal yang membuat Xiaoyan merasa agak tidak yakin adalah bagaimana Zhou bisa mengendalikan 3 jenis api surgawi, mengingat kecil kemungkinan ia telah mempraktikkan metode Qi seperti mantra api. Metode Qi yang kau latih memang sangat kuat. Meskipun bukan metode Qi kelas tertinggi yang pernah kulihat, potensi pertumbuhannya cukup menakutkan. Mengandalkan menelan api surgawi untuk memperoleh kekuatan tidak diragukan lagi seperti berjalan di ujung pisau. Metode Qi semacam ini berbahaya dan sombong, ucap Zhou tersenyum dan berbicara setelah memahami apa yang dipikirkan Xiaoyan dalam hatinya. "Ketika aku mengendalikan 3 jenis api surgawi saat itu, aku menggunakan kekuatanku untuk mengendalikannya dengan paksa. Aku tidak menelan dan memurnikannya. Seseorang yang telah mencapai tahap itu bahkan dapat menekan api surgawi dengan paksa," ucap Zhou. Xiaoyan mengangguk. Tidak heran, Zhou telah menggunakan metode yang paling kuat untuk mengendalikan 3 jenis api surgawi. Mengingat kekuatannya saat itu adalah mungkin untuk menekan 3 jenis api surgawi. Metode Qi yang kamu latih paling cocok untuk 3 perubahan misterius api langit. Setelah menelan dan memurnikannya, kamu sudah dapat menggunakan api surgawi ini hingga ke puncaknya. Bahkan tidak ada sedikit pun perlawanan. Ini adalah sesuatu yang bahkan aku saat itu tidak dapat melakukannya, ucap Zhou tersenyum kemudian melanjutkan. "Karena kamu telah memperoleh versi lengkap dari 3 perubahan misterius api langit, kamu harus mempelajarinya dengan benar. Cobalah untuk berhasil melatih dan membuat tato klan sebelum meninggalkan makam surgawi," ucap Zhou. Xiaoyan mengangguk dan tidak banyak bicara. Dia berbalik dan mengobrol sebentar dengan Sun Er. Setelah itu, dia duduk dan meletakkan gulungan itu di alisnya. Dia menyerap sejumlah besar informasi di dalamnya ke dalam pikirannya. Penyerapan ini berlangsung sesaat. Xiaoyan perlahan membuka matanya dan ekspresi serius muncul di wajahnya. 3 perubahan misterius api langit. Perubahan pertama, perubahan kedua, perubahan ketiga, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba, tangan Xiaoyan membentuk segel dengan kecepatan seperti kilat. 3 perubahan misterius api langit diaktifkan sepenuhnya dalam beberapa detik. Pada saat yang sama, aura di dalam tubuh Xiaoyan juga membumbung tinggi. Doqi yang panas dan ganas dengan cepat beredar di sekujur tubuh Xiaoyan. Gelombang demi gelombang panas perlahan merembes keluar dan memasuki pembuluh darahnya. Aliran darah di dalam pembuluh darahnya tiba-tiba menjadi lebih cepat. Dengan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan dapat merasakan energi misterius yang bergerak cepat di dalam pembuluh darahnya. Tujuannya tampaknya adalah alisnya. Sementara energi misterius dalam tubuh Xiaoyan bergerak ke sana kemari, beberapa garis alami perlahan mulai muncul di alis Xiaoyan di dunia luar. Segera setelah garis pertama muncul, tampaknya ada garis lain yang mengikuti dari dekat. Suara pelan tiba-tiba keluar dari tubuh Xiaoyan saat garis ketiga muncul. Dan garis misterius yang baru saja muncul itu berangsur-angsur menghilang. Mata Xiaoyan terbuka saat garis-garis itu menghilang. Dia mengarutkan kening. Ada keraguan di matanya. Jelas bahwa dia tidak mengerti alasan kegagalannya. Tato klan Xiao terbagi menjadi 9 guratan. Kau baru saja membentuk 3 guratan sebelumnya, ucap Zhou di sampingnya berbicara dengan acuh tak acuh. Langkah terakhir setelah menjalankan 3 perubahan misterius api langit adalah menggambar tato klan. Meskipun tato klan selalu ada di tubuhmu, kau perlu mengaktifkannya. Menggambar tato klan akan membutuhkan doqi dalam jumlah yang sangat besar dan kendali yang luar biasa. Saat ini, kau baru saja mengalami peningkatan kekuatan yang tiba-tiba. Jelas kau belum mencapai tahap di mana kau benar-benar dapat mengendalikannya sesuka hati, ucap Zhou.
Kelelahan hanya karena 3 serangan ini saja sudah mengerikan. Adakah yang berani mengaktifkan tattoo clan saat bertarung dengan yang lain? Pikir Xiaoyan dan tertawa getir. Selama kau mengaktifkan tattoo clan, kau tidak perlu lagi menghabiskan begitu banyak doki untuk membentuk kuratan. Yang perlu kamu lakukan hanyalah memikirkannya dan kamu akan dapat melepaskan tattoo clan. Seperti kata pepatah, awal dari segalanya itu sulit. Aktivasi tattoo clan ini adalah langkah sulit, ucap Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum serta melambaikan tangannya. Baiklah, lanjutkan. Mampu menggambar 3 kuratan pada percobaan pertama sudah cukup bagus. Tenangkan hatimu dan kendalikan dokimu dengan sempurna. Hanya dengan begitu, kamu akan dapat menggambar 9 kuratan dengan sempurna, ucap Xiao Xuan. Xiaoyan hanya mengangguk ketika mendengar desakan Xiao Xuan. Ia menatap Sun Er dengan pandangan tak berdaya, sementara Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Sun Er membalas dengan ekspresi yang menunjukkan bahwa ia tidak bisa berbuat apa-apa untuk membantu. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam. Ia segera menenangkan emosinya dan sedikit menyesuaikan diri. Selanjutnya, ia sekali lagi mulai membentuk tattoo clan. 3 perubahan misterius api langit, gumam Xiaoyan. Kesulitan membentuk tattoo clan telah melampaui ekspektasi Xiaoyan. Awalnya, ia mengira hal ini akan mudah. Namun ternyata, hal ini sangat merepotkan. Beberapa goresan pendek ini memiliki persyaratan yang sangat berat dalam pengendalian doki. Pada saat ini, Xiaoyan akhirnya mengerti betapa tragisnya bagi klan Xiao dibanding dengan klan kuno seperti klanku, di mana tattoo clan diberikan oleh para tetua klan. Untungnya, masih ada banyak waktu di makam surgawi. Meskipun kemajuannya agak lambat, pada akhirnya akan ada hari ketika dia berhasil sepenuhnya. Waktu berlalu dengan cepat sementara Xiaoyan berusaha keras menggambar tattoo clan. Latihan semacam ini mungkin membuat frustasi, tetapi tidak tampak membosankan. Kadang-kadang, Xiaoyan akan mengingat Gu Qingyang dan yang lainnya yang berada di luar makam. Namun, dia tidak menemukan sedikit pun waktu untuk bermelas-melasan di depan pengawasan ketat Xiao Xuan. Setengah tahun berlalu dengan cepat di tengah pelatihan yang pahit dan membosankan ini. Sosok kurus duduk di aula yang dipenuhi dengan suasana kuno. Matanya tertutup rapat saat aura tubuhnya tampak luas dan agung. Pada saat ini, banyak garis ungu merah aneh tampak terbentuk karena pena yang tak terlihat. Setelah diamati lebih dekat, goresan ke-8 menunjukkan tanda-tanda muncul sebagai garis yang sempurna. Dari penampakannya, tattoo clan yang memancarkan energi misterius sebagian besar telah terbentuk. Xiao Xuan sedang mengamati bentuk garis ke-8 dari tattoo clan di alis Xiaoyan. Dia mengangguk pelan. Mampu membentuk 8 goresan tattoo clan dalam waktu setengah tahun adalah kecepatan yang dapat dianggap sebagai yang teratas bahkan di klan Xiao saat itu. Selain itu, Xiaoyan baru saja mulai menggambar tattoo clan setelah kekuatannya melonjak. Kecepatannya menyebabkan kesulitan meningkat secara signifikan. Xiao Xuan baru saja mengangguk ketika dia melihat garis ungu merah perlahan mulai terbentuk di alis Xiaoyan. Xiao Xuan langsung tercengang saat melihat kalimat ini. Rasa terkejut langsung terpancar di matanya. Si kecil ini berpikir untuk menggunakan momentum ini untuk melakukan pukulan ke-9, gumam Xiao Xuan. Sementara Xiao Xuan merasa terkejut di dalam hatinya, garis misterius di alis Xiaoyan perlahan terbentuk dengan sangat stabil. Garis itu tidak berhenti di tengah jalan. Sekilas, garis itu dipenuhi dengan kecantikan alami. Si kecil ini benar-benar mengejutkan orang-orang, gumam Xiao Xuan. Baris terakhir itu diselesaikan dengan kecepatan yang sangat lambat setelah Xiao Xuan berseru kaget. Saat kuratan terakhir mendarat, tattoo clan ungu merah misterius langsung muncul di dahi Xiaoyan. Darah yang mengalir di dalam tubuh Xiaoyan tiba-tiba bertambah cepat saat tattoo clan terbentuk. Suara aneh perlahan-lahan terpancar melalui pembuluh darah dan tubuhnya. Berhasil, ucap Xiao Xuan. Rasa gembira terpancar di mata Xiao Xuan saat mendengar suara dengungan pembuluh darah. Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat tattoo clan terbentuk. Cahaya ungu merah melonjak ke matanya. Dia perlahan-lahan terbiasa dengan cahaya itu beberapa saat kemudian. Setelah itu, tattoo clan di antara alisnya perlahan menghilang di bawah kulitnya hanya dengan satu pikiran. Akhirnya berhasil diaktifkan,
gumam Xiaosuan. Xiaoyan menghela nafas panjang. Meskipun tato klan di alisnya telah menghilang, dia bisa merasakan cahaya energi misterius yang menggantung di bawah alisnya. Dengan memiliki tato klan ini, dia tidak perlu lagi mengaktifkan 3 perubahan misterius api langit di masa mendatang. Hanya dengan satu pikiran, tato klan ini akan menjadi teknik rahasia yang sempurna. Tubuh Xiaoyan bergetar saat dia berdiri. Dia mendengar suara yang jelas keluar dari tulang-tulangnya. Itu membuatnya tersenyum. Latihan setengah tahun tidak hanya memungkinkannya untuk berhasil membentuk tato klan, tetapi kendalinya atas doki di dalam tubuhnya sekali lagi mencapai puncaknya. Saat ini, dia benar-benar dapat dihitung sebagai dosen puncak bintang ke-8. Kalau dihitung waktunya, 3 tahun juga harusnya sudah habis, gumam Xiaoyan. Xiaoyan perlahan mengangkat matanya saat dia merasakan perbedaan besar antara dirinya saat ini dan orang yang telah memasuki makam surgawi 3 tahun lalu. Dia melihat keluar aula kuno. Mungkin sudah waktunya untuk kembali. Masih ada sekitar 5 hari lagi sebelum 3 tahun berakhir. Perjalanan ke makam surgawi ini akan berakhir, ucap Sun Er di sampingnya tersenyum dan berbicara sambil mengamati ekspresi kontemplasi di wajah Xiaoyan. Xiaoyan tidak dapat menahan diri untuk tidak mendesah pelan ketika mendengar ini. Dia tidak menyangka 3 tahun akan berlalu dalam sekejap mata. Meskipun baru setengah tahun berlalu di dunia luar, namun di dalam makam surgawi, mereka telah berlatih keras selama 3 tahun. Meskipun latihannya pahit dan membosankan, untungnya efeknya ternyata bagus. Xiaoyan baru saja naik ke dosen bintang 6 setelah memasuki makam surgawi saat itu. Namun sekarang, ia telah mencapai puncak dosen bintang 8. Dengan menambahkan banyak teknik dan tato klannya, ia bahkan mampu melawan dosen elit bintang 9. 3 tahun telah memungkinkan Xiaoyan mengalami transformasi drastis. Sekarang waktunya untuk pergi. Waktu benar-benar cepat berlalu, ucap Xiaosuan. Xiaosuan di sampingnya juga tertawa. Suaranya mengandung kesedihan samar. Makam surgawi mungkin memungkinkannya untuk hidup dalam bentuk lain, tetapi juga meninggalkannya dengan kesepian yang tak berujung. Dia seperti penjahat yang terjebak di dunia yang hampa dari kehidupan. Leluhur, apakah kamu masih akan terus hidup seperti ini di masa depan? Ucap Xiaoyan terdiam sejenak sebelum bertanya. Xiaosuan mendesah pelan. Kemudian ia mengangguk dan menjawab, ini adalah harga yang harus dibayar untuk bertahan hidup dalam wujud lain. Kita tidak bisa meninggalkan makam surgawi. Begitu kita melangkah keluar dari sini, kita akan langsung lenyap. Oleh karena itu, kita hanya bisa bertahan hidup di dunia ini dengan cara ini dan menanggung kesepian, ucap Xiaosuan. Mendengar sedikit kesedihan dalam kata-kata Xiaosuan, hati Xiaoyan terasa sangat buruk. Xiaoyan dan Sun Er baru tinggal di tempat ini selama 3 tahun, dan mereka merasa sangat sulit untuk tinggal lebih lama. Namun Xiaosuan telah terjebak di tempat ini selama ratusan atau bahkan ribuan kali lebih lama dari mereka. Apakah ada cara lain agar kau bisa hidup kembali? Ucap Xiaoyan bertanya perlahan. Aku tahu kau seorang alkemis. Beberapa pil obat tingkat tinggi memang bisa menghidupkan kembali seseorang yang hampir mati. Namun, aku adalah jiwa yang telah mati bertahun-tahun yang lalu. Selain itu, jiwa ini tidak lengkap. Ucap Xiaosuan tersenyum dan tampak cukup berpikiran terbuka. Dia menepuk bahu Xiaoyan dan kemudian berkata, anak kecil, jika hatimu merasa tidak enak, kau harus berusaha sekuat tenaga untuk menembus kelas Dodi. Jika kau bisa mencapai level itu, kau mungkin bisa memikirkan cara untuk membantuku melarikan diri dari sini. Namun, itu tidak ada gunanya bagimu yang sekarang untuk memikirkannya. Alasan mengapa aku bertahan dalam kesendirian dan tetap tinggal di sini bukanlah karena aku ingin hidup kembali, melainkan aku berharap dapat mewariskan kekuatan garis keturunan klan Xiao. Aku tidak ingin kekuatan garis keturunan klan Xiao terkubur di makam surgawi yang gelap ini bersamaku, ucap Xiaosuan. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan menekan emosi yang bergejolak di dalam hatinya. Dia sadar bahwa apa yang dikatakan Xiaosuan itu benar. Bahkan, jika Xiaoyan benar-benar memiliki cara untuk membebaskannya, dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Leluhur, kau bisa tenang. Aku pasti akan kembali ke makam surgawi lagi. Namun,
aku akan berhasil mencapai kelas doseng saat aku kembali nanti, ucap Xiaoyan menjawab dengan suara yang dalam. Meskipun akan sangat sulit untuk mencapai kelas doseng, dia akan melakukan yang terbaik apapun yang terjadi. Xiao Xuan tersenyum senang sambil mengamati wajah Xiaoyan yang muram. Tiba-tiba, dia memberi isyarat dengan tangannya, dan cincin penyimpanan Xiaoyan bergetar. Gugusan cahaya seukuran telapak tangan melayang keluar dan berhenti di depan Xiao Xuan. Ini, gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit terkejut saat melihat benda yang melayang keluar. Dia bisa melihat sepotong batu giok seukuran kepalan tangan tergantung di gugusan cahaya. Aura misterius samar-samar terpancar darinya. Ini adalah ratu serangga dari serangga pemakan kuno. Ratu serangga ini juga telah mencapai level yang setara dengan manusia kelas Banseng, tetapi saat ini sedang dalam hibernasi. Kalau tidak, kalian tidak akan bisa menembus dinding energi dengan mudah, ucap Xiao Xuan tersenyum dan memberitahu mereka. Ratu serangga kelas Banseng, gumam Xiaoyan. Wajah Xiaoyan berkedut saat mendengar kata-kata ini. Tangannya dengan cepat menjadi sedikit mati rasa. Itu benar-benar kasus orang bodoh yang tidak kenal takut. Jika dia tahu bahwa benda ini begitu menakutkan, dia tidak akan mengambilnya hanya karena penasaran. Tidak heran serangga pemakan kuno menjadi gila setelah kita keluar dari dinding kristal. Itu karena kakak Xiaoyan telah membawa ratu serangga keluar, ucap Sun Er dengan penasaran melirik benda giok itu dan tertawa. Jika kau diizinkan mengeluarkan benda ini dan benda ini terbangun, ratu serangga itu akan diam-diam memasuki tubuhmu dan diam-diam melahap dokimu. Kecuali jika seorang doseng elit campur tangan, mustahil untuk menemukannya di dalam tubuhmu, ucap Xiao Xuan menjelaskan sambil tersenyum. Keringat dingin langsung muncul di dahi Xiaoyan saat mendengar ini. Dia sudah pernah mengalaminya sekali. Meskipun dirinya yang sekarang bukan lagi dirinya yang dulu, dia tetap tidak ingin menyentuh benda-benda sialan ini. Untungnya leluhur memiliki mata yang tajam. Kalau tidak, aku akan berakhir dilukai oleh ratu serangga pemakan sialan ini, ucap Xiaoyan berbicara dengan sedikit ketakutan di dalam hatinya. Ratu serangga ini memang merepotkan, namun itu adalah bahan terbaik untuk membuat kain kaisar serangga kuno, ucap Xiao Xuan tersenyum. Dia mulai menjelaskan ketika dia melihat mata Xiaoyan tidak yakin. Kain kaisar serangga kuno adalah sejenis keterampilan daun pertahanan khusus. Setelah disempurnakan, itu akan dapat mengambil bentuk baju besi yang menutupi tubuh seseorang. Benda ini paling populer di zaman kuno. Berdasarkan harapanku, jika serangga ini digunakan untuk memurnikan kain kaisar serangga kuno, kemungkinan besar akan dapat menahan serangan dari elit Banseng tanpa dihancurkan, ucap Xiao Xuan. Mata Xiaoyan berbinar saat mendengar bahwa benda sederhana ini benar-benar dapat menahan serangan dari seorang elit Banseng. Tubuhnya sudah memiliki baju sirah kuno naga ponik. Jika kain kaisar naga kuno ini ditambahkan ke dalamnya, dia seharusnya dapat mempertahankan hidupnya yang kecil, bahkan jika dia harus menahan pukulan dari seorang elit doseng bukan. Jangan khawatir, serahkan penyempurnaan benda ini padaku. Aku akan menyerahkan kain kaisar serangga kuno kepadamu sebelum kamu pergi, gumam Xiao Xuan tersenyum dan berkata. Saat ini, kamu harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk melakukan hal lain, ucap Xiao Xuan. Melakukan apa? Xiaoyan bertanya dengan kaget. Untuk menghabisi dua anggota klan Hun. Setelah menderita kerugian besar, seseorang tidak bisa melupakannya begitu saja bukan? Seorang anggota klan Xiao tidak murah hati, ucap Xiao Xuan berbicara sambil tersenyum tipis. Hunya dan Hunli, gumam Xiaoyan. Mata Xiaoyan menyipit setelah mendengar leluhurnya. Kemudian ia menjawab, bagaimana aku bisa melupakan mereka berdua? Namun saat ini aku tidak tahu di mana mereka bersembunyi, ucap Xiaoyan. Kekuatan Xiaoyan saat ini telah meningkat pesat. Jika dia berhadapan dengan Hunya dan Hunli, dia akan mampu menghabisi mereka berdua tanpa harus memanggil boneka iblis langit. Satu-satunya orang yang masih hidup di makam surgawi adalah mereka berdua. Tempat ini penuh dengan bahaya. Bahkan jika mereka berdua mati di tempat ini, kemungkinan besar tidak akan ada yang tahu itu benar-benar lokasi terbaik untuk pembunuhan. Selama mereka masih berada di makam surgawi, mereka tidak akan bisa lolos dari indraku, ucap Xiao Xuan tersenyum tipis. Dia melambaikan tangannya dengan lembut. Ruang di depan
ketebalannya berfluktuasi saat garis retakan perlahan terbentuk. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya terangkat, membentuk senyum dingin yang pekat. Dia tidak mengatakan apapun lagi saat melangkah maju dan memasuki celah spasial. Sun Er juga bergegas mengikutinya dari belakang. Xiao Xuan tersenyum saat melihat mereka berdua menghilang ke dalam celah spasial. Ini bisa dianggap sebagai latihan terakhir Xiaoyan sebelum pergi. Kabut energi samar-samar terdiam di udara di tanah tak berujung ini. Tubuh-tubuh energi sesekali akan melayang. Mereka sangat sunyi, tampak seperti hantu. Sosok yang mengenakan baju besi perak duduk di udara di atas reruntuhan batu yang berantakan. Energi yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas bahwa sosok ini adalah tubuh energi yang telah mencapai tingkat bintang 9. Pada saat ini, mata tubuh energi ini dengan hati-hati menyapu area di bawah. Meskipun tidak ada seorang pun yang hadir, nalurinya selama bertahun-tahun membuatnya merasakan sedikit bahaya. Tubuh energi itu berfokus cukup lama, tetapi tidak berhasil menemukan apapun. Tubuh energi bintang 9 ini baru saja tenang ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba membeku. Dua rantai hitam menembus ruang hampa dengan kecepatan seperti kilat. Rantai-rantai itu disertai dengan suara dering saat menembus tubuh energi ini dengan cepat. Kemudian, sesosok hitam muncul di ruang hampa dalam sekejap dan meraih inti energi bintang 9. Tubuh energi ini memiliki energi yang besar, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan tempur sedikitpun, ucap sosok itu. Sosok hitam itu secara acak memasukkan inti energi ke dalam cincin penyimpanannya. Dia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajah muda yang mengerikan. Secara mengejutkan, itu adalah Hunya. Ada cukup banyak tubuh energi yang kuat di bagian terdalam makam surgawi. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Sebaiknya kita menjauh darinya, ucap sosok lain yang muncul tak lama kemudian. Wajah yang dipenuhi bekas luka menakutkan itu ternyata adalah Hunli. Tidak disangka ada ahli dari klan Xiao di makam surgawi ini. Si bajingan Xiaoyan itu benar-benar sangat beruntung, ucap Hunya. Mata Hunya tampak teduh. Dia melanjutkan dengan suara berat. Kita akan segera meninggalkan makam surgawi. Ingatlah untuk menggunakan token kiok spasial untuk pergi begitu kita keluar. Jika ada berita yang menyebar, klanku pasti akan menahan kita. Adapun Xiaoyan, begitu kita memiliki kesempatan di masa depan, aku tentu akan memimpin beberapa orang untuk melenyapkan pavilion bintang jatuh bersamanya, ucap Hunya. Hunli mengangguk pelan. Hasrat membunuh yang kuat memenuhi kedua matanya. Mereka telah ditunda oleh Xiaoyan sejak mereka memasuki makam surgawi. Bagaimana mungkin kedua orang sombong ini menerima hasil ini? Namun, riak misterius tiba-tiba muncul saat Hunli mengangguk. Tawa lembut perlahan menyebar saat dua sosok melangkah ke ruang kosong. Mereka muncul dengan wajah tersenyum, sementara Hunya dan Hunli tampak muram. Tidak perlu menunggu sampai lain waktu. Bukankah akan lebih mudah untuk menyelesaikan masalah sekarang? Benar kan? Ucap sosok yang tiba-tiba muncul. Xiaoyan, ucap Hunya. Ekspresi Hunya dan Hunli perlahan menjadi gelap saat mereka melihat dua sosok itu berjalan keluar dari kehampaan. Xiaoyan meregangkan tubuhnya dengan lembut. Ia dan Sun Er melayang di udara. Matanya menatap dua Hunya di bawah dengan sedikit menggoda sambil berkata, "Sudah 2 tahun sejak terakhir kali kita bertemu. Sepertinya kalian berdua tidak baik-baik saja," ucap Xiaoyan. Ekspresi Hunya tampak muram. Matanya tiba-tiba menyapu sekelilingnya. Tetapi hatinya diam-diam mendesah lega setelah gagal menemukan ahli misterius dari masa lalu itu. Kemudian dia tertawa dingin. "Xiaoyan, kamu seharusnya tidak terlalu sombong. Bahkan jika aku tidak bisa menyingkirkanmu di makam surgawi, cepat atau lambat kamu akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki rumah begitu kita meninggalkan tempat ini," ucap Hunya. "Kalau begitu, aku harus membuat kalian berdua tetap di sini selamanya. Kurasa dengan kekuatan kalian berdua, kalian seharusnya bisa menjadi tubuh energi bintang 8, bukan?" ucap Xiaoyan lalu tersenyum tipis. Namun, kata-katanya menyebabkan hawa dingin muncul di tubuh Hunya dan Hunli. Tubuh energi bintang 8 pada dasarnya adalah eksistensi rendah di tingkat ketiga makam surgawi.
Jika mereka berdua menjadi eksistensi itu, akan jauh lebih baik untuk mati saja. Kau benar-benar terlalu meninggikan dirimu sendiri, ucap Hunya. Dua Hunya menyipitkan mata mereka. Nada bicara mereka gelap dan menyeramkan. Setelah bertukar pukulan terakhir kali, mereka mengerti bahwa mereka tidak dapat dengan mudah mengalahkan Xiaoyan dan Sun Er. Namun, kelompok Xiaoyan juga tidak memiliki kemampuan untuk menghentikan mereka jika mereka ingin melarikan diri. Begitukah? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai dan bertanya dengan lembut dan keras. Apa hakmu, sampah dari klan Xiao yang terburuk, untuk bersikap sombong di depan kami? Jika kau tidak mengandalkan kekuatan wanita, kau pasti sudah mati berkali-kali, ucap Hunli mengejek dengan dingin. Hasrat membunuh di matanya tampak sangat kuat. Jika dia tidak takut pada Sun Er, dia pasti sudah menyerang tanpa kendali dan menghabisi Xiaoyan. Jangan impulsif. Mereka secara alami memiliki kepercayaan diri untuk berani muncul. Mari kita mundur dulu, ucap Hunya tampak jauh lebih tenang. Meskipun hanya Xiaoyan dan Sun Er yang muncul saat ini, dia samar-samar bisa merasakan kegelisahan. Dia meraih Hunli dan berbicara dengan suara yang dalam. Hunli ragu-ragu sejenak setelah mendengar apa yang dikatakan Hunya. Dia hanya bisa mengangguk dengan enggan sambil berkata dengan dingin. Xiaoyan, sebaiknya kau ingat ini. Lain kali kita bertemu, pasti akan menjadi saat ketika pavilion bintang jatuh milikmu dihancurkan, ucap Hunya. Hunli dan Hunya terbang kembali setelah mengucapkan kata-kata itu. Tatapan mereka dengan hati-hati tertuju pada Xiaoyan dan Sun Er. Dogi di dalam tubuh mereka mulai beredar dengan cepat. Aku khawatir kalian berdua tidak bisa memutuskan apakah kalian bisa pergi atau tidak, ucap Xiaoyan menyeringai dan berkomentar pelan ketika melihat Hunya dan Hunli mundur. Serahkan saja padaku, ucap Xiaoyan. Tubuh Xiaoyan menghilang seperti hantu setelah kata-kata terakhirnya terdengar. Senyum menawan muncul di wajah Sun Er saat dia melihat Xiaoyan menghilang. Xiaoyan saat ini telah mencapai puncak Dousun bintang 8. Level seperti ini lebih kuat dari dua Hunya. Oleh karena itu, hanya Xiaoyan saja saat ini sudah cukup untuk menghadapi mereka berdua. Kau minta mati saja, ucap Hunli. Hunya dan Hunli merasakan sesuatu saat tubuh Xiaoyan menghilang. Kilatan tajam melintas di mata Hunli. Tubuhnya bergetar tiba-tiba saat dia mengebalkan tinjunya, dan kabut hitam dingin melonjak keluar. Kabut itu menghantam ruang kosong di depannya dengan kejam. Tubuh yang samar-samar muncul perlahan saat tinju Hunli menghantam udara. Lengan panjang terulur dan dengan lembut meraih tinju Hunli yang diselimuti kabut hitam. Api yang mengerikan menyembur keluar dari telapak tangan Xiaoyan saat tinju dan telapak tangan itu bertabrakan. Kabut dingin yang gelap di tinju Hunli mengeluarkan suara mendesis saat kabut itu menguap sepenuhnya. Kamu tidak banyak berubah selama 2 tahun ini. Sungguh mengecewakan, ucap Xiaoyan. Tangan Xiaoyan bagaikan batu. Ia tidak bergerak sedikit pun, tidak peduli seberapa keras Hunli berjuang. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya saat ia melihat perubahan ekspresi Hunli. Xiaoyan menggoyangkan lengannya dan dengan aneh menghindari tinju Hunli sebelum menghantam dada lawannya dengan kecepatan kilat. Kekuatan yang menakutkan tiba-tiba meletus seperti gunung berapi yang telah lama mendidih saat bersentuhan. Ledakan pun bergema. Kekuatan dahsyat itu membuat dada Hunli bergetar. Setelah mengalami pukulan yang begitu berat, ekspresi Hunli langsung memucat. Seteguk darah merah menyembur dari mulutnya. Tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Hingga pada akhirnya ia bergesekan dengan tanah dan membentuk jurang sepanjang 100 meter sebelum perlahan berhenti. Dousun bintang 8, gumam Hunya. Keterkejutan tiba-tiba muncul di wajah Hunya saat dia melirik Hunli jatuh dan sedang berjuang untuk berdiri. Kedua matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap Xiaoyan. Aura yang meletus dari Xiaoyan sebelumnya telah mencapai bintang ke-8 dan kekuatan aura itu jauh lebih kuat darinya. Bagaimana ini mungkin? Gumam Hunya. Mulut Hunya berkedut, jantungnya tanpa sadar bergemuruh. Selama 2 tahun yang singkat ini, mereka berdua bahkan gagal meningkatkan kekuatan mereka 1 bintang. Namun Xiaoyan telah melonjak dari Dousun bintang 6 ke bintang 8. Hunya benar-benar tidak dapat menerima perbedaan yang begitu besar.
sekarang giliranmu, ucap Xiaoyan. Dia tertawa pelan. Tatapan mata Xiaoyan tertuju pada Hunya yang tampak terkejut setelah menghabisi Hunli dengan gerakan cepat dan kuat. Hunya mengepalkan tinjunya saat melihat Xiaoyan menoleh. Pupil matanya berubah menyeramkan saat menatap Xiaoyan sebelum kedua tangannya membentuk banyak segel. Dengan perubahan segel ini, tato klan misterius segera muncul di alisnya. Meskipun aku tidak tahu mengapa kekuatanmu meningkat pesat, kamu masih tidak memenuhi syarat untuk mempertahankanku, ucap Hunya. Kekuatan Hunya melonjak dengan cepat seiring munculnya tato klan. Teriakan roh yang tajam dan menyedihkan terus keluar dari tubuhnya. Kekuatan Xiaoyan mungkin telah melonjak levelnya saat ini, tetapi itu tidak cukup untuk membuat Hunya panik. Sebelumnya, Hunli berada dalam posisi yang tidak menguntungkan karena dia ceroboh. Dia telah menderita pukulan fatal bahkan sebelum dia bisa mengaktifkan tato klannya. Kalau tidak, Xiaoyan tidak akan bisa mengalahkan Hunli secepat ini. Oleh karena itu, Hunya percaya bahwa selama dia sedikit lebih berhati-hati, tidak akan mudah bagi Xiaoyan untuk menahannya. Hunya tidak berniat untuk tetap tinggal dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan Xiaoyan meskipun telah memanggil tato klan. Karena masih ada sunar yang lebih kuat yang mengawasi dengan mengancam dari samping. Begitu dia campur tangan, Hunya tahu bahwa dia pasti akan mati. Dia memanfaatkan peningkatan besar dalam dokinya. Tubuhnya berbalik dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang melesat jauh. Hunli, kamu bisa tenang. Aku akan membantumu membalas dendam 100 kali lipat untuk ini, ucap Hunya menggertakkan giginya dan berbicara sementara tubuhnya melesat pergi dengan liar. Namun, suara Hunya baru saja keluar dari mulutnya ketika sesosok yang lincah tiba-tiba berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan matanya menatap ke kejauhan dengan penuh kebencian. Sosok yang mengebahkan sepasang sayap tulang sebening kristal berdiri di udara. Wajah mengejek itu secara mengejutkan adalah milik Xiaoyan. Melihat kecepatan Xiaoyan yang tak terdeteksi, hati Hunya pun ikut tenggelam. Tetapi ia tak banyak ragu. Kakinya menginjak udara kosong dan doki di dalam tubuhnya meletus tanpa bisa ditahan. Doki itu membawa tekanan energi yang sangat kuat saat melesat ke arah Xiaoyan. Tidak banyak perubahan pada wajah Xiaoyan saat melihat Hunya mempertaruhkan segalanya. Tubuhnya tidak mundur. Ia malah melangkah maju. Matanya tenang saat ia melihat sosok cahaya energi yang membesar dengan cepat itu. Xiaoyan, mati, ucap Hunya. Hunya merasakan sedikit kegembiraan di hatinya saat melihat Xiaoyan terlalu sombong untuk menghindar. Setelah mengaktifkan tato klannya, bahkan seorang ahli dosun di puncak bintang ke-8 tidak akan berani berhadapan langsung dengannya. Xiaoyan tidak diragukan lagi ingin bunuh diri. Hunya sangat cepat dan ganas. Dalam sekejap, dia muncul di hadapan Xiaoyan. Angin kencang dan dahsyat menekan jubah Xiaoyan hingga berkibar. Tangan kanannya terkepal. Doki yang kuat di tubuhnya berkumpul saat dia melancarkan pukulan tanpa ampun. Setelah pukulan Hunya dilayangkan, ruang di depannya runtuh. Garis spasial hitam berukuran 5 kaki dengan cepat meluas ke arah Xiaoyan. Xiaoyan, ini adalah takdir untuk membanggakan diri lebih dari yang kamu mampu. Kamu harus mengingatnya dengan kuat di kehidupanmu selanjutnya, ucap Hunya. Sebuah pukulan yang mengandung angin yang mengerikan dengan cepat menghantam Xiaoyan. Tidak peduli seberapa cepat Xiaoyan, dia tidak akan bisa menghindari serangan ini. Oleh karena itu, senyum dingin yang pekat muncul di wajah Hunya. Riak samar akhirnya muncul di mata hitam pekat Xiaoyan yang seperti sumur tua. Senyum mengejek muncul di wajahnya saat cahaya ungu merah berkedip di alisnya. Akhirnya, tato klan misterius perlahan-lahan muncul. Tato klan Xiao, ucap Hunya. Jantung Hunya tiba-tiba bergetar saat tato klan ini muncul. Kegelisahan perlahan menyebar dari dalam hatinya. Sudah berakhir, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum sambil mengamati wajah pekat di depannya yang berada sangat dekat. Dia mengebalkan tangan kanannya, dan doki yang bergejolak tiba-tiba meledak. Kedua tinju itu tiba-tiba bertabrakan. Suara keras yang menakutkan meledak seperti guntur. Banyak garis berukuran 10 kaki mulai menyebar dengan cepat di tanah seperti jaring laba-laba. Sosok hitam tiba-tiba terbang keluar dari badai energi yang mengamuk di langit. Sosok itu jatuh dengan keras ke tanah.
batu-batu besar di jalurnya hancur menjadi debu di tengah banyak suara gemuruh. "Kurang ajar," ucap Hunya. Seteguk darah segar bercampur serpian organ menyebar keluar dari mulut Hunya saat ia terbaring di antara debu batu tebal. Ia merasakan bahwa nyawanya dengan cepat menghilang dari tubuhnya. Rasa ngeri dan penyesalan akhirnya muncul di matanya. Sosok kurus perlahan muncul di langit. Tatapan acuh tak acuh menatap Hunya di bawah yang sedang berbaring di ranjang kematiannya. Kepalanya menggeleng saat ia melangkah di udara kosong saat ia perlahan berjalan menuju sosok cantik di kejauhan. "Tenang saja, akan ada lebih banyak anggota klan Hun yang akan menemanimu di masa depan," ucap Xiaoyan. Mata Hunya perlahan-lahan tenggelam dalam kegelapan saat sebuah suara acuh tak acuh terdengar lembut di telinganya.